Petrokimia Gresik mengamuk lagi menghajar Megawati dan kawan-kawan. Bang Jatim kembali terjatuh dengan keras. Suasana riuh penonton menggema di seluruh sudut tribun stadion. Tapi siapa sangka kisah tentang tim besar yang kembali terjatuh di saat harapan sedang menyemangati Megawati dan Bang Jatim. Bang Jatim datang dengan penuh percaya diri, dan jelas mereka membawa nama besar, semangat baru, dan tentu saja ada simbol kebanggaan negara Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron yang selama ini menjadi tumpuan serangan tim. Mereka harus mengakui kekuatan lebih dari Gresik Petrokimia. Bahkan kekuatan seorang Megawati pun malam itu tidak cukup untuk membendung gempuran dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Mereka tampil sangat solid dan sangat sigap. Tim yang tampil seperti ombak deras yang membuat pertahanan lawan dengan efisiensi nyaris tanpa celah. Petrokimia memang tampil agresif sejak awal set. Sejak peluit pertama dibunyikan, aura pertandingan sudah terasa berbeda dari dua pertandingan Bang Jatim sebelumnya. Petrokimia datang bukan hanya untuk menang, mereka datang untuk membalaskan hasrat dengan penuh percaya diri. Set pertama dimulai dengan pukulan smash keras dari sisi kanan yang langsung membuat Bang Jatim tersentak kaget bukan kepalang. Petrokimia di mata Megawati dan kawan-kawan memang terlalu kuat. Dalam hitungan menit, skor bergerak cepat. Para pemain Bang Jatim terlihat seperti baru bangun dari mimpi buruk yang belum terselesaikan. Tapi layaknya tim besar yang terluka, Bang Jatim mencoba bangkit dari keterpurukan pada laga pertemuan pertama. Serangan balik mereka mulai menemukan ritme dengan baik. Megawati menutup setengah lapangan dengan pukulan keras yang membuat Petrokimia sempat goyah sejenak. Sempat unggul tipis, Bang Jatim membangun asa dengan optimis. Sorakam supporter Bang Jatim sontak bergemuruh menyemangati Megawati dan kawan-kawan. Akan tetapi Petrokimia tak mau menyerah begitu saja. Dari bangku cadangan, pelatih Petrokimia memberi isyarat yang tajam tapi pasti. Seolah-olah memberi isyarat untuk tenang, kumpulkan mental dan strategi menyerang. Ia tahu kapan timnya harus memperlambat tempo, dan kapan harus menekan, yang pasti kapan harus tiba-tiba menyerang pertahanan lawan. Perlahan tapi pasti momentum kembali berpihak pada Petrokimia. Kemampuan skill para pemain seolah-olah bangkit dari tekanan lawan. Set pertama pun berhasil direbut Petrokimia dengan skor 25-21. Skor yang cukup untuk memukuk mental Megawati dan kawan-kawan. Dan ini juga sebuah angka yang tidak hanya mencatat keunggulan teknis di lapangan saja, akan tetapi juga menggambarkan dominasi mental yang lebih unggul dari sang pemain dunia. Pada set kedua, Bang Jatim mencoba mereka ulang strategi tim. Arahan pelatihan tidak terhindarkan. Mereka mencoba memanfaatkan serangan bertubi-tubi, mencoba menyerang melalui sisi kanan, dan mencoba mengandalkan memasang blok tinggi di depan net agar lawan kesulitan melepaskan smash keras. Tapi Petrokimia seperti sudah bisa membaca semua strategi permainan mereka. Setiap serangan Megawati, setiap percobaan cepat selalu dipatahkan dengan pertahanan yang disiplin luar biasa. Mereka mengandalkan kerjasama tim yang solid dan berhasil mengelabuhi beberapa bloker Bang Jatim. Smash keras dari sayap kanan Petrokimia membuat lini pertahanan Bang Jatim berkali-kali terpental. Lagi-lagi skor akhir di set kedua 25-21, dan kali ini raut frustrasi mulai tampak di kubu sang Megatron dan kawan-kawan. Mereka terlihat sangat kewalahan. Dan sekali lagi pada set ketiga, semua tak terhindarkan. Tidak ada lagi koordinasi yang solid. Komunikasi di lapangan makin kacau, dan sangat jelas nampak oleh para supporter. Megawati sendiri berusaha keras bahkan kadang terlihat seperti berjuang tanpa kawan di tengah lapangan. Ia memberikan arahan kepada rekan-rekannya dan sesekali harus menerima bola smash dari lawan. Dan Megawati terus menyemangati rekannya di lapangan agar terus optimis. Perjuangan Megawati bisa dikatakan sia-sia. Karena lawan terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Set terakhir ditutup dengan skor yang cukup telak yakni 25-13. Petrokimia berhasil menangkan pertandingan ini dengan cukup mudah, seperti tanpa ada perlawanan yang cukup berarti. Petrokimia berhasil mengalahkan 2 kali beruntut Bang Jatim di laga Livoli tahun ini dengan cukup mudah. Mereka berhasil menaklukkan tim yang selama ini dianggap favorit oleh kebanyakan pengamat. Mereka berhasil mengalahkan dengan ambisi yang tinggi, karena ada Megawati di dalamnya. Bang Jatim sendiri terlalu mengandalkan Megawati terlalu berlebihan, dan seolah-olah seperti tanpa mempedulikan strategi yang lain seperti pertahanan. Megawati memang tampil luar biasa, tapi tidak diimbangi dengan kerjasama tim yang baik di tubuh Bang Jatim. Dan kita tahu bahwa voli memang bukan permainan satu orang. Di balik ketangguhan Megatron, ada celah besar di lini pertahanan tim, yang tidak bisa teratasi dengan baik oleh rekan-rekannya. Dan kini, kritik mulai berdatangan ke Bang Jatim.
Sebagian fans menyebut Ban Jatim terlalu bergantung pada satu pemain saja, yakni Megawati. Dalam kondisi apapun bola selalu terarah pada Megawati. Pastilah lawan sudah bisa membaca permainan mereka, dan Petrokimia memanfaatkan pola itu untuk menekan dari awal. Semua sudah terbaca dari set pertama bahwa Megawati akan jadi tumpuan utama, dan jelas strategi itu sangat mudah dibaca lawan. Kini Petrokimia tidak hanya menang, mereka merebut tiket ke Grand Final dengan cara yang spektakuler. Mereka bangga bisa mengalahkan tim yang diperkuat oleh Megawati. Mereka tahu tim kesayangan mereka sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Piala kemenangan kini hanya tinggal satu langkah lagi di genggaman. Satu tim yang dibilang sangat diunggulkan sudah bisa ditumbangkan dengan mudah. Dan kini Petrokimia tampil dengan sangat percaya diri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, Medioku walaupun sempat mendominasi di awal-awal set. Saat menghadapi Megawati, ia memberikan pengakuan besar bahwa di pertandingan kali ini Megawati tak memberikan dapat pemain Petrokimia dalam bertahan. Di mana serangan Megawati lancar dalam berbagai sektor dengan berbagai gaya. Jika Medioku hanya mengandalkan Megawati Hangestri melangsungkan pertandingan sengit melawan Petrokimia. Pertandingan ini benar-benar penuh syarat sekali dan bagaikan final dini yang saling adu gengsi hingga kemampuan dalam menunjukkan sistem permainannya tersebut. Baik Petrokimia ataupun Ban Jatim, mereka sama-sama bermain dengan skuad terbaiknya. Petrokimia sangat ingin mengalahkan Ban Jatim karena ingin mengunci posisi juara reguler sementara. Ban Jatim ingin menggusur Petrokimia dari puncak final hingga merebut tiket utama. Pertanyaannya, bagaimana dengan Megawati Hangestri di pertandingannya tersebut? Megawati di pertandingan kali ini dirinya mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menampilkan performa terbaiknya. Seperti biasanya Megawati bahkan sampai mengambil 3 atau 4 peran sekaligus di mana dirinya menjadi libero. Penerima resi pertama sekaligus menjadi sosok bloker utama. Mengambil 3 peran itu memang pada awalnya Megawati tidak memiliki masalah apapun. Akan tetapi karena porsir yang terlalu sering sejak pertandingan kemarin tampaknya Megawati menunjukkan kelemahan yang kita dapat perhatikan. Hingga pada akhirnya Medioku sekaligus dengan para pemain dari Petrokimia memang sangat beringas dan berhasil menyerang sampai menyudutkan Ban Jatim dalam beberapa set. Merasa di atas angin, serangan Petrokimia tampaknya tak terhenti menekan permainan dari Megawati Hangestri dan yang lainnya. Hingga pada akhirnya sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di atas lapangan. Siapa yang menyangka bahwa para pemain Petrokimia dibuat kelabakan oleh pemain yang hanya mengandalkan satu pemain saja? Alasan utama kenapa Megawati dianggap bermain sendiri, dikarenakan di pertandingan kali ini strategi dari Ban Jatim sekaligus pertandingan strategi dari Petrokimia. Jika strategi dari Petrokimia adalah bermain kolektif, saling melengkapi, menyerang, bergilir hingga silih, berganti dalam bertahan, maka serangan dari Ban Jatim ini berbeda. Pelatih dari Ban Jatim hanya satu memberikan instruksi. Memang Arneta kerap tidak memberikan bola kepada Megawati karena Arneta sadar betul bahwa peran yang dimiliki oleh Megawati ini dianggap peran yang sulit dan bisa berujung berbahaya satu sama lain. Akan tetapi tampaknya Arneta kini mulai menyadari bahwa Ban Jatim tidak bisa melakukan apapun pada Megatron hingga pada akhirnya semua bola diberikan ke Megawati. Publik sempat berpikir di set-set awal jika Megawati tidak melanjutkan konsentrasinya karena memang tidak masuk akal mengambil seluruh peran sendirian. Akan tetapi justru malah sebaliknya di mana Megatron malah membuat para pemain dari Petrokimia mengalami kebalikannya. Pemain Petrokimia berpikir menghentikan Megawati walaupun sempat sukses melakukannya akan tetapi itu berlangsung lama. Sebuah ledakan emosi gila pun terjadi. Megawati tampaknya menanggung beban berat tinggi, langsung tampil dan berkembang sangat baik sekali. Ia membuat Medioku tak bisa bernapas sedikit pun. Serangannya jauh lebih cepat hingga permainannya sangat sekatan sekali. Megawati langsung menyisir permainan dengan sempurna di mana sang Mega Bintang tak berpikir panjang menghantam seluruh pergerakan dengan dinamika cepat. Saking cepatnya, spike Megawati ini membuat salah satu bintang Petrokimia melongo tanpa ampun. Medioku walaupun sempat mendominasi di awal-awal set. Saat menghadapi Megawati, ia memberikan pengakuan besar bahwa di pertandingan kali ini Megawati tak memberikan dampak ke pemain Petrokimia dalam bertahan. Di mana serangan Megawati lancar dalam berbagai sektor dengan berbagai gaya. Jika Medioku hanya mengandalkan serangan kuat lewat pukulan keras saja, maka Megawati mengandalkan serangan balik, serangan cepat back attack dan kiri kanan bahkan memiliki variasi bercabang. Hal itu terpampang sangat jelas sekali di mana pada akhirnya Megatron membuat Medioku tak diberikan napas sedikit pun. Emang segila apa duel Medioku dengan Megatron tersebut? Di mana di pertandingan kali ini Medioku mengakui jika ia sangat sulit sekali bernapas saat bertanding melawan Mega. Ada beberapa spek Megawati yang membuat Medioku takjub.
Walaupun pada kenyataannya Megatron tampak masih membutuhkan rekan satu tim yang baik. Menurut Medioku, performanya Megawati ini sangat bagus. Pengakuan itu diutarakan oleh Medioku lewat ekspresi yang ditunjukkan di atas lapangan di mana ia benar-benar menapaki sesuatu yang mungkin tak bisa dihentikan oleh kata-kata. Medioku memberikan pengakuan besar atas situasi tersebut di mana tampaknya Medioku mengutarakan bahwa performa hebat Megawati ini sangat sia-sia sekali karena tidak didukung oleh rekan satu tim. Para pemain Banjatim terlalu banyak melakukan kesalahan dan blunder-blunder yang dilakukan menjadi momok yang menakutkan yang pada akhirnya membuat Megawati hanya bisa berpasrah diri dalam keadaan bermain. Kendati demikian, Medioku yang menyayangkan jika permain sehebat Megawati tidak digunakan dengan benar. Terlihat saat Medioku mendapati dua momen yang membuat dirinya sulit sekali bernapas menghadapi Megawati. Tapi apalah daya, walaupun secara individual, Megawati tampil maksimal, tapi pada akhirnya poinlah yang menentukan permainan ini. Dan juga kerjasama tim yang solid sangat diperlukan. Petrokimia berhasil mengalahkan Banjatim untuk yang kedua kalinya di ajang final voli tahun ini. Ini adalah pukulan yang sangat keras bagi Megawati. Akan tetapi kesempatan untuk masuk ke grand final masih terbuka. Banjatik harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa membaca permainan lawan, dan belajar banyak dari kekalahan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia ini.